Pagi, Prof. Pagi. Saya mengikuti satu berita tentang betapa Suryani itu ya, Suryani Ya, ya, Caniago, Irma ya. Suryani itu begitu mengakui bahwa memang sebenarnya tidak bisa dipersalahkan semua kepada presiden Ya. karena apa yang dilakukan presiden itu sudah disetujui oleh DPR ya, Prof ya. Benar. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa beberapa pihak dari DPR itu tidak setuju dengan hak angket. Bisa Ya, dikatakan gitu, Prof? memang bisa. Jadi begini kan, Irma Caniago itu menyampaikan itu sebenarnya waktu ada kalau nggak salah waktu itu dengan juga ada JK ya, itu bicara di FISIP UI, dan kemudian dia sebenarnya mengungkapkan pernyataan yang sangat menarik ketika misalnya ada orang kecenderungan untuk menyalahkan itu misalnya semua problem itu sepertinya pada presiden ya. Dia mengatakan tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada presiden karena itu sebenarnya banyak sekali yang terlibat di situ, termasuk misalnya anggota-anggota DPR. Dia bilang berarti dia bilang saya sendiri tahu itu karena dia kan sebenarnya wakil ketua dari Nasdem ya. Jadi dia mengatakan salah satu contohnya dia bilang saya kan anggota DPR, misalnya kalau menjadi anggota DPR itu aja itu saya harus mengeluarkan uang miliaran untuk bisa mencalonkan diri, dia bilang. Dan itu sampai nanti ke daerah semuanya begitu, dia bilang. Sampai misalnya pemilu-pemilu tim pengawas pemilu di daerah segala macam itu semuanya begitu, dia bilang kan. Problemnya sekarang begini. Kalau misalnya kita lihat sendiri di lingkungan presiden sendiri kan, kalau misalnya ada yang sepertinya dilihat mungkin presiden dia agak balelo gitu ya, nanti itu dipanggil dan kemudian nanti diisukan akan diadili, akan dimasukkan ke pengadilan tentang masalah korupsi. Tapi akhirnya semuanya mendukung dia dan kemudian problemnya memang semua anggota DPR itu sebenarnya akhirnya kebijakan semua partai di DPR itu mungkin yang agak-agak yang anggap selama ini sebenarnya tidak sejalan dengan pemerintah, katakanlah oposisi, itu hanya PKS dan awalnya itu sebenarnya partainya Partai Demokrat ya, yang akhirnya sekarang justru misalnya AHY itu menjadi diminta presiden untuk jadi menteri dan sepertinya sekarang dia seperti sudah terlibat langsung dan mengabaikan misalnya apa yang dia lakukan, misalnya Nasdem lakukan itu selama 9 tahun menjadi partai oposisi. Nah, sekarang kita kembali lagi situ. Jadi akhirnya kalau misalnya anggota-anggota DPR itu menolak adanya misalnya apa yang disebut sekarang diperjuangkan itu hak angket, itu bisa dipahami. Karena sampai sekarang kita bisa melihat bahwa hampir tidak ada suara rakyat itu sebenarnya yang disampaikan atau menjadi kebijakan DPR, padahal semestinya mereka itu kan sebenarnya wakil rakyat, untuk wakil rakyat gitu ya. Jadi itu suatu hal yang sangat mengecewakan. Saya kadang-kadang mikirnya begini, kalau misalnya untuk ke depan ya mungkin harus ada, nggak usah partai yang sifatnya resmi, tapi ada model kesatuan rakyat, persatuan kesadaran rakyat yang besar ini untuk tidak memilih misalnya partai-partai yang sebenarnya tidak memperhatikan masyarakat itu. Dan itu kalau misalnya selama 5 tahun itu dibina untuk bisa misalnya ada kesadaran seperti itu, saya pikir itu akan menjadi masalah besar. Paling tidak nanti partai-partai yang dianggap tidak menyuarakan rakyat ya, yang mendukung terlaksananya misalnya korupsi atau pelanggaran terhadap asasi dan kebebasan berbicara, itu misalnya dinyatakan tidak perlu didukung, sehingga akhirnya akan terjadi perubahan juga ke depan. Jadi DPR memang selama periode Jokowi ini memang tidak bisa diharapkan untuk bisa membela kepentingan rakyat itu. Ya, kalau kita kembali ke masalah KARS itu ya, Prof ya. Hak angket ini kan hak DPR untuk meminta akuntabilitas dan responsibility si presiden ya kan. Nah, apa saja yang bisa dipertanyakan oleh mereka, Prof? Sebenarnya banyak sekali yang bisa dipertanyakan itu. Jadi hak angket itu kan hak DPR ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dipertanyakan oleh hak DPR itu, anggota DPR itu, misalnya yang dapat dipertanyakan itu semua kebijakan presiden, kebijakan publik ya. Jadi kalau misalnya presiden melakukan kebijakan dan kemudian kebijakan itu harus misalnya disetujui oleh, kalau DPR sepertinya kemarin itu aja problem misalnya seperti tentang IKN ya. Sekarang baru mulai ribut ya, termasuk masyarakat dari Kalimantan sendiri, dan kemudian juga misalnya mulai orang akan khawatir bahwa memang akan ada kebuntuan, tidak akan keberlanjutan pembangunan IKN itu. Dan tadi itu kita bicarakan misalnya tentang kebijakan pemerintah, misalnya itu harus dapat persetujuan dari masyarakat.
Yang berikutnya adalah penggunaan anggaran, ya. Nah, misalnya kan heboh sekarang ini, misalnya tentang bansos, ya. Kemudian bansos itu sampai misalnya di dalam apa itu dibuat presiden lagi membopong beras gitu ya untuk bansos. Itu bisa dipertanyakan apalagi sampai ratusan miliar ya. Jadi penggunaan anggaran yang bisa dipertanyakan apalagi misalnya secara umum itu dianggap sebenarnya memang melanggar ya peraturan. Dan kemudian yang ketiga misalnya mempertanyakan kinerja ya, pekerjaan apa yang dilakukan oleh menteri dan staf-stafnya ya, kabinet ya. Itu saya pikir banyak sekali ya. Misalnya tentang permasalahan yang sekarang diributkan, harga beras yang luar biasa tingginya, harga bahan pokok yang besar tingginya. Betul. Kemudian misalnya masalah-masalah yang berkaitan misalnya dengan pertanian, dengan permasalahan industri ya, segala macam itu ya, tambang ya. Kemudian yang berikutnya misalnya yang berkaitan dengan permasalahan transparansi ya, transparansi ya, semuanya laporan ya Prof ya. Segala macam ya. Dan kemudian ada misalnya keadaan yang keadilan hak asasi itu, pelanggaran terhadap keadilan hak asasi. Ya misalnya yang sering sekali dipermasalahkan itu sebenarnya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ya. Dan kemudian misalnya itu dirasakan sekali banyak oleh profesor itu yang diancam ya, atau dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa sebenarnya ada itu tidak benar dan segala macam. Itu adalah satu tekanan yang luar biasa itu yang dihadapi oleh misalnya bukan hanya masyarakat biasa tapi juga misalnya para guru besar. Jadi itu pelanggaran terhadap kebebasan untuk berbicara, itu adalah pelanggaran terhadap asasi manusia. Karena kebebasan berbicara itu salah satu sebenarnya prinsip dasar di dalam apa yang kita sebut dengan pengakuan terhadap atau penghargaan terhadap hak asasi manusia itu. Jadi sebenarnya cukup banyak, misalnya ada hubungan yang berkaitan dengan hubungan internasional ya. Jadi hubungan internasional itu juga sebenarnya itu memerlukan bukan hanya maunya presiden. Maksudnya dengan Cina gitu, dengan Cina, bukan hanya dengan Cina juga. Kemarin itu saya baca malah di ini walaupun itu ditolak. Misalnya ada misi rahasia yang dimiliki oleh presiden itu ke Israel ya. Ya katanya itu memang mau mencari hubungan kerjasama dengan Israel ya. Dalam kondisi seperti itu, kalau memang itu benar, itu jadi masalah yang sangat melukai hati mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi permasalahan hubungan internasional, kebijakan hubungan internasional itu juga menjadi hak yang bisa dipertanyakan, dan bukan hanya bisa, mestinya harus dipertanyakan oleh anggota DPR kalau misalnya ada dianggap suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Yang terakhir adalah permasalahan lingkungan dan kita lihat kan lingkungan kita udah banyak yang rusak ya Prof ya. Bukan hanya banyak yang rusak ya, sebagian besar rusak ya. Karena kita lihat sekarang misalnya bukan hanya Kalimantan sebenarnya ya, kemudian juga di Irian, Sumatera juga. Sumatera kalaupun ada tanaman perkebunan tapi kan semuanya sejenis, sampai akhirnya itu dapat hukuman juga misalnya secara internasional untuk memperdagangkan secara bebas hasil dari hutan ya, bukan hutan aja, maksudnya dari sawit, kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit itu hampir merajai sebenarnya penanaman penggundulan hutan yang ada di Sumatera. Jadi itu termasuk masalah besar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 7 masalah paling tidak masalah itu semuanya bermasalah di Indonesia, dan kemudian itu dipertanyakan oleh anggota DPR. Itu juga sebenarnya masalah yang berat. Nah, apa konsekuensinya, Prof? Kalau semua yang jawaban atas pertanyaan itu membuktikan sebagai sebuah kesalahan, Prof? Ya, konsekuensinya itu bisa model pengunduran pemakzulan, ya. Atau bisa juga misalnya, tapi begini, saya sebenarnya agak ragu ya, tapi ini pendapat pribadi. Karena kalau saya lihat sekarang misalnya yang terjadi misalnya pada pengadilan Mahkamah Konstitusi ya. Saya agak yakin ya dengan argumen yang dimunculkan oleh pemikir baik misalnya pembelaan dari 01 kemudian 03, apalagi 03 dan 01 ini sekarang mereka sebenarnya memiliki kesamaan ya, saling mendukung untuk mengungkapkan argumen-argumen mereka di dalam pengadilan pengadilan konstitusional itu saya agak yakin ya, apalagi misalnya juga didukung oleh misalnya kritik yang sangat tajam dari PBB tentang cawe-cawe presiden.
Dan itu sebenarnya cawe-cawe presiden itu seperti itu berakhir ya. Seperti apa yang kita katakan misalnya dianggap awalnya sederhana, ingat itu yang disebut dengan misalnya pada masalah lingkungan ya tentang sayap kupu-kupu ya, itu dianggap awalnya sederhana, misalnya ada kepakan tak ber-KTP ya, itu akhirnya bisa menimbulkan di tornado misalnya di Texas. Sekarang kelihatannya tornado itu sudah mulai muncul karena sudah mulai mengancam misalnya belum kita misalnya ke angket ya, tapi di dalam situasi yang sekarang ada di dalam pengadilan komisi bukan hak asasi ya, apa tadi istilahnya konstitusi. itu Konstitusi ya pengadilan konstitusi ya, itu sudah terlihat ya. Kalau saya melihat sekarang itu kecenderungannya pasti ada konsekuensi. Saya pikir begini, kalau menurut saya yang paling rendah itu adalah ya melakukan pemilu ulang. Alternatif yang kedua. Tapi kan perlu biaya mahal, Prof, Ya, untuk pemilu ulang. Itu mau resiko. Daripada misalnya membiarkan semuanya itu berjalan selama 5 tahun. Kebobrokan ya, Prof, ya. Betul. Lalu yang kedua misalnya, itu bisa misalnya dengan, dan itu sering sekarang disuarakan masyarakat, termasuk pilihan yang pertama tadi. Pilihan yang kedua itu misalnya dengan mendiskualifikasi. Itu mungkin lebih adil ya. Iya. Tapi ada problem juga. Kalau misalnya didiskualifikasi, apakah misalnya bisa langsung diterima? Misalnya yang pemenang itu adalah yang mana di antara dua itu ya? Itu masalah lagi ya, Bro. Di antara duanya. Selain misalnya semuanya setuju gitu loh ya. Iya, betul. Dan pilihan yang berikutnya itu misalnya memang saya pikir yang paling realistik sebenarnya dengan melakukan pemilihan ulang. Tapi saya yakin pasti menurut pandangan saya berdasarkan argumentasi, karena begini, kan awalnya kita lihat luar biasa kepercayaan dari misalnya tim pembela hukum dari Prabowo ini yang dikepalai oleh Profesor Yusril ya. Saya sebenarnya ya dulu kan sama-sama kuliah di Rawamangun ya, jadi sama-sama sering ketemu dia apalagi waktu itu kan dia sering sekali itu memberikan khotbah diskusi di masjid kampus itu ya. Oportunis lah kelihatannya. Jadi saya lihat sekarang bukan hanya dalam itu saja, dari pernyataan dia sebelumnya ya, pandangan dia tentang hukum yang sebenarnya cenderung itu adalah hukum yang sifatnya critical legal theory. Sekarang dia sepertinya kembali lagi pada positivisme hukum karena untuk mendukung apa yang dianggap misalnya yang terjadi sekarang dan dibicarakan sekarang misalnya pada pengadilan pembenaran logis ya itu. Jadi saya pikir itu pasti ada konsekuensi, dan misalnya dengan memakzulkan itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Misalnya di dalam dalam situasi yang seperti ini misalnya di Amerika misalnya ada beberapa negara yang skandal Watergate itu ya, Prof. Skandal Watergate, kemudian juga ada misalnya di Brazil ya, kemudian ada juga misalnya di Korea Selatan ya, dan kemudian ada juga misalnya di Peru Fujimori. Dan di Fujimori itu sebenarnya kasus-kasus ini sebagian besar itu sebenarnya mereka dimakzulkan itu lebih terkait dengan permasalahan korupsi yang luar biasa. Dan saya pikir korupsi di Indonesia ini juga tidak kalah ya. Coba aja tidak hanya korupsi sekarang, korupsi, nepotisme ya kan. Dan jadi problem-problem itu sebenarnya ketika misalnya itu diinikan secara jelas dan terbuka, dan kemudian berdasarkan argumen yang begitu jelas, bukti yang begitu jelas, itu saya pikir sulit bagi pengadilan untuk mengatakan itu tidak ada terjadi apa-apa. Betul. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama.